Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super CPNS. Kali ini kita akan membahas mengenai prinsip penilaian. Jadi, ada beberapa prinsip penilaian yang harus teman-teman mengerti. Langsung saja kita kepada materi ya. Prinsip penilaian yaitu prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian. Jadi ini dasar dari mengapa penilaian itu dilakukan. Yang pertama yaitu mendidik, yaitu penilaian harus berkontribusi positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar. Jadi penilaian berkontribusi positif ini bagi pendidik maupun bagi peserta didiknya. Yang kedua, valid atau sahih. Penilaian sesuai untuk mengukur kompetensi dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi, penilaian yang digunakan itu sesuai untuk mengukur kemampuan dari siswa. Jadi, kita tahu bahwasannya jenis-jenis penilaian sangat banyak. Ada penilaian produk, penilaian kinerja. Nah, itu yang digunakan sesuai untuk mengukur kemampuan siswa. Yang ketiga, objektif, yaitu penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai, perbedaan agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Jadi penilaian itu tidak tergantung pada subjeknya, tidak pilih kasih, seperti itu gampangannya ya teman-teman. Yang keempat yaitu transparan atau terbuka. Prosedur penilaian, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan terhadap hasil belajar diketahui oleh semua pihak. Prinsip yang kelima yaitu adil. Penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus dan perbedaan latar belakang. Jadi, seorang pendidik harus memandang peserta didik dengan hak dan kewajiban yang sama. Yang keenam, terpadu. Penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Setiap akhir pembelajaran pasti harus diadakan penilaian. Yang ketujuh, keseluruhan dan berkesinambungan. Keseluruhan yaitu penilaian hasil belajar yang mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian. Kesinambungan berarti adanya kontinuitas dengan maksud hasil belajar yang dilakukan secara teratur dan sambung menyambung. Yang kedelapan yaitu bermakna. Penilaian hendaknya mudah difahami, memiliki arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti. Yang kesembilan, sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Setiap penilaian pasti ada langkah-langkahnya untuk menyusun. Nah, seorang pendidik harus benar-benar mengikuti langkah sesuai aturan yang baku. Yang ke-10, akuntabel. Penilaian pendidik dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Jadi ketika seorang peserta didik atau wali murid protes, seorang pendidik mampu melihatkan data. Jadi setiap datanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang ke-11, beracuan pada kriteria. Penilaian acuan norma atau PAN adalah penilaian menggunakan rata-rata kelompok, membandingkan nilai antar peserta didik dalam kelompok. Jadi beracuan pada kriteria ini ada dua ya, PAN dan PAP. Penilaian acuan patokan adalah penilaian yang menggunakan acuan pada tujuan pembelajaran atau kompetensi yang dikuasai oleh siswa. Nah, itu tadi penjelasan mengenai prinsip penilaian. Terima kasih, semoga dimudahkan jalan menjadi ASN 2021. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.